Teman-teman, jadi minggu depan itu kan kita udah mulai tas nih. Tapi aku kurang paham sama materinya kelompok 5. Gimana ya? Adakah yang bisa menjelaskan atau gimana? Aku kelompok 5 presentasi nih. Gimana aku kejelasin ke Gilang, tapi aku nggak paham dengan kelompok 11. Oh, boleh Bang. Boleh, silakan Bang. Jadi gini Gilang, dalam kelompok 5 itu ada 3 tokoh. Yang pertama Thomas Aquinas, yang kedua Martin Luther, dan yang ketiga itu John Calvin. Thomas Aquinas belajar mengasihi dan mengenal Allah lebih penuh. Menurut Aquinas, segala suatu dalam kehidupan kita adalah gerak maju dari keadaan berpotensi ke keadaan aktual. Dan juga Thomas Aquinas memiliki 4 aspek kehidupan kekristenan. Yang pertama itu adalah sasaran puncak, yang kedua akibat-akibat kejatuhan, yang ketiga rohani dan pengetahuan alami, dan yang keempat itu keiman dan dampak sekunder. Yang paling menariknya itu ialah di sasaran puncak. Sistem Aquinas mencerminkan rencana induk seseorang yang mengkoordinasikan seluruh konstruksi atau kompleks. Kita menyadari bahwa akal, budi, dan roh kita harus melalui pembentukan. Tetapi untuk menjalani pembentukan itu kita harus mengerti dengan sasaran akhir hidup dan kemudian menempatkan bagaimana kita mencapai sasaran itu. Yang kedua itu tokoh Martin Luther. Martin Luther adalah seorang pastor dari Jerman dan ahli teologi Kristen dan pendiri gereja Lutheran, gereja Protestan, dan pecahan Katolik Roma. Ia juga merupakan salah satu dari tokoh yang paling pengaruh di dalam sejarah kekristenan. Lutheran juga dibesarkan di lingkungan yang sifatnya keagamaan dan ayah ibunya juga yang sifatnya tegas. Yang ketiga itu adalah John Calvin. John Calvin juga percaya bahwa Kristus bukan saja guru hati, tetapi pencipta iman kita baik secara rohani dan jasmani. Calvin juga memperlihatkan bagaimana karya Kristus dibutuhkan karena ketersaingan kita dari Allah. Allah juga menyediakan bagi kita yaitu hukum Taurat dan memberitakan Injil. Jadi Thomas Aquinas, Martin Luther, dan John Calvin itu adalah seorang pahlawan reformasi. Jadi gitu gila. Wih, makasih lo Bang buat penjelasannya. Ih, keren banget penjelasannya Bang Jo. Tadi aku nggak salah dengar. Kamu kan nggak paham materi kelompok 11. Iya nih Rio, ada yang bisa jelasin ke aku gak? Rio itu kelompok 11 loh. Rio, jelasin ke Bang Jo. Iya Ike, iya. Aku akan jelasin sama Bang Jo tentang materi kelompok 11 yang membahas tentang aksi dan kontemplasi. Jadi, awalnya Benedikta mengenal spiritualitas pertama kali saat studi pertamanya yang meneliti tentang fenomenologi. Pada saat itu, dia mengajar setiap hari Selasa dan Jumat di taman. Benedikta berkomitmen untuk hidup secara kontemplatif. Maka dari itu, banyak pengarang meminjam idenya, The Rule of the Master, dan khususnya Cassin, dan bukunya yang berjudul George yang Agung untuk menemukan jiwa spiritualitas mereka dan mengarahkan mereka pada monatisisme selama bertahun-tahun sampai sekarang. Meskipun Jan Chalcia telah meninggal, tetapi kehidupan rahib masa kini lebih baik daripada kehidupan rahib awal. Salah satu pendapatnya yang mengatakan bahwa yang praktis itu pengetahuan aktif yang disempurnakan dalam tindakan-tindakan perbaikan moral dan pembersihan kejahatan, serta ada 2 pengetahuan secara teoritis yang terdiri dari kontemplasi serta perkara ilahi dan pencapaian makna dalam Alkitab. Secara garis besar, doa juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia secara kontemplasi. Doa itu merupakan sebuah instrumen utama dalam mengenal Allah, di mana Cassin
menekankan bahwa jika kita mengalami gangguan, nah gangguan ini di sini dimaksud bahwa perhatian tubuh, pemikiran duniawi yang akan memenuhi akal budi kita, maka kita akan bisa menikmati komitmen dengan Allah. Begitu Kak Ike, Bang Jo, dan Bang Gilang. Ih, Rio, kamu keren banget, Rio. Kamu udah bisa jadi asdos loh. Benar Ike. Makasih ya Rio. Iya, sama-sama. Biasa aja lah kamu Ike nih. Ike, kamu udah paham semua materi spiritualitas belum? Belum, Gilang. Iki belum paham materinya kelompok 3, Gilang. Ada yang bisa jelasin nggak? Aduh Ike. Jadi dulu itu ada seorang yang bernama Evagrius, yaitu seorang yang percaya bahwa dalam usaha kita mendekatkan diri dengan Allah, akan ada 8 pemikiran mematikan yang menghantui kita setiap kita ingin mendekat dengan Allah. 8 pemikiran ini saling berkaitan, tapi kita tidak perlu khawatir Ike, karena ada 8 hal kebajikan saleh yang bisa kita pakai untuk melawan 8 pemikiran mematikan ini. Apatia adalah istilah Evagrius dalam mendefinisikan sasaran puncak hidup kita sebagai manusia yang adalah keadaan di mana setiap pemikiran, keinginan dan tindakan yang kita lakukan harus diatur secara benar. Lalu ada Copernicus dari Galilea, yang di dalam salah satu katanya berisi tentang matahari adalah pusat semesta. Tapi menurutnya ada kekuatan lain yang bekerja. Tetapi karena ketidaktahuan menjadi alasan masalah masyarakat, dan sains hadir menjadi solusi dari segala penyakit sosial yang dikenal dengan mentalitas modern. Ada juga George Herbert yang dalam tulisan-tulisannya mampu membuat kita terpesona karena dalam tulisan-tulisannya mampu mempunyai makna yang dalam. Dari tulisan Herbert ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam berkata-kata harus menggunakan kata yang tepat sehingga mempunyai makna yang dalam. Ada juga John Bunyan yang tidak ada tandingannya dalam memberikan gambaran tentang bertubi-tubinya pencobaan yang kita harus hadapi dalam usaha bersekutu dengan Allah. Lalu ada Merton yang merupakan orang yang membantu kita memahami dengan mudah ketujuh jalan devosi Kristen. Satu hal yang dapat kita soroti dari seorang Merton adalah bagaimana sikap ketika kita telah memulai kehidupan rohani kita dan tidak mencapai jawaban yang membuat kita dilema dengan jawaban tersebut. Merton mempunyai komitmen yang begitu luar biasa kepada kehidupan rohani sebagai suatu perjalanan. Jadi kira-kira begitu kayak yang dapat saya simpulkan dari materi kelompok saya. Wah, ternyata bukan Rio aja yang bisa jadi asdos, tapi Gilang juga bisa jadi asdos ya. Makasih ya Gilang, penjelasannya keren banget. Ike mah bercanda terus. Gimana nih? Aku udah baca makalah kelompok 9, tapi aku nggak paham loh. Bukannya itu kelompoknya Ike? Oh itu, jadi gini Rio, itu kan tentang jalan kelima, peraturan benar atas pengalaman kita dengan Allah kan. Nah, jika kita mengalami pengalaman Allah, berarti kita memiliki pengalaman mistik tentang Dia. Dan keabsahan, kita memiliki 2 sumber sebagai pengalaman kita dengan Allah, yaitu Alkitab dan pengetahuan alam. Pengalaman mistik adalah sejenis pengalaman spiritualitas yang memberikan tekanan pada kesadaran dan pengalaman kita secara langsung dengan Allah. Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang pengalaman dengan Allah. Salah satu tokoh yang lainnya yaitu Julian. Ia memiliki keyakinan yang berakar di dalam kebaikan Allah, sehingga ia dapat mempercayai kehendak Allah sepenuhnya, sebab kehendak Allah lah yang terbaik baginya. Julian mengajukan suatu roh dan keyakinan akan kebaikan dengan Allah. Penglihatan ke-11 tentang pemulihan Maria dan ke-15 yang mengidealisasikan penderitaan terkesan lebih mencerminkan pengaruh pengalaman abad pertengahan daripada didukung oleh Alkitab. Hal ini adalah sedikit keberatan terhadap suatu karya yang mengundang kita memasuki hubungan kasih penuh gairah dengan Allah semesta alam yang dahsyat itu. Berikutnya George Fox, di mana dia mengemukakan pendapatnya tentang ketujuh unsur persekutuan kita dengan Allah. Unsur pertama dan keempat maju beriringan, yaitu bahwa kita dapat memiliki pengalaman akan Yesus secara
langsung dan tanpa disertai dan bahwa Alkitab mengajar kita bagaimana menghubungkan pengalaman kita dan Yesus yang historis dengan bimbingan dari Kristus dalam hati. Pesan Injil Fox adalah Yesus Kristus hidup dan di sini untuk mengajar sendiri umatnya. Tokoh yang berikutnya yaitu John Wesley. John Wesley mengemukakan 2 wawasan untuk hidup rohani yang perlu kita refleksikan, yaitu yang pertama, segi 4 pengalaman Wesley tentang Alkitab, tradisi, akal budi, dan pengalaman. Wesley dengan bijak mengemukakan keempat sumber otoritas ini sebagai suatu tindakan penyeimbang secara hati-hati, yaitu menekankan keutamaan Alkitab dan dukungan kesaksian, tradisi, akal budi, serta pengalaman. Wawasan yang kedua yaitu kesanggupan Wesley membawa jumlah yang makin banyak ke dalam persekutuan mengasihi dan mengembangkan akuntabilitas yang menopang pertumbuhan. Berikutnya, Frederick Schleiermacher. Frederick Schleiermacher ini banyak julukan yang diberikan, misalkan Bapak Teologi, Protestan Modern, Profesor Terhormat, dan lain-lain. Wah, ternyata temanku yang satu ini hebat juga ya. Kasih banyak Ike atas ilmunya. Sama-sama Rio. Teman-teman, jadi tadi kan kita udah saling melengkapi yang berkekurangan nih. Jadi sekarang masing-masing dari kita silakan mempersiapkan diri dengan baik untuk PAS nanti. Semoga kita berempat mendapatkan nilai yang baik dari dosen ya teman-teman. Amin. Amin.